Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi teman-teman dengan channel saya, Andi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang karakteristik dan gejala gelombang ya. Untuk materi sebelumnya itu cenderung gelombang dalam keadaan diam atau gelombang dalam keadaan dua dimensi. Tapi kalau yang saat ini, bab 8 adalah gelombang yang saat berjalan, bisa dilihat dari berbagai sisi, atau gelombang yang tiga dimensi. Nah, maka di sini nanti akan dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya amplitudo ya. Itu ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke, mari kita ikuti sama-sama. Nah, untuk pendahuluan, pernahkah kalian memainkan tali atau tambang menjadi seperti ular-ularan atau mengikatkan salah satu ujungnya dan menggerakkan ujung lain ke atas ataupun ke bawah? Kemudian siapakah yang jago memainkan gitar atau drum? Nah, di sini adalah pertanyaan prasyarat sebagai syarat untuk melihat atau mempelajari lebih jauh tentang gelombang berjalan ataupun gelombang stasioner. Nah, ini ada kaitannya dengan gelombang yang akan kita pelajari ya. Nah, saya yakin dari dua peristiwa ini pasti kalian semua sudah pernah melakukan. Baik, berdasarkan amplitudo atau simpangan berubah atau tetap, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang tegak atau gelombang stasioner. Oke. Berikutnya, pada slide ini, nah ini tampil bahwa gelombang berjalan di gambar sebelah kiri, itu gelombang yang dalam keadaan bergerak atau tiga dimensi, dia bergerak dari kiri ke arah kanan, tampil bahwa di sini ada bukit gelombang, ada lembah gelombang, ada amplitudo, dan silahkan diingat kembali bahwa satu lambda adalah satu puncak ataupun satu lembah ataupun puncak terdekat, satu puncak ke puncak terdekat ataupun dasar lembah ke dasar lembah yang terdekat. Nah, dari gambar yang tiga dimensi di sebelah kiri, kalau misalkan ini saya hentikan atau saya pause, itu akan terlihat seperti gambar di sebelah kanan ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada puncak, kemudian ini adalah amplitudonya, ya, ini amplitudonya. Kemudian ada X-nya, X-nya ini adalah jarak antara titik O dan P. Nah, ini bisa dikatakan bahwa dari O sampai P itu lambda ya, karena satu bukit, satu lembah. Nah, dari dua gambar ini bahwa kita bisa menyimpulkan terlebih dahulu, gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya dan fasenya tetap pada setiap titik yang dilewatinya. Nah, dari gambar sebelah kanan atas bahwa gelombang itu merambat dari titik mula-mula 0 menuju titik P sejauh X. Maka waktu yang diperlukan gelombang merambat ke titik P adalah X per V. Nah, mungkin kalian masih ingat ya rumus GLB ya, bahwa X sama dengan V dikali T. Atau di sini yang dicari adalah T-nya, maka X per V. Nah, pada titik O, gelombang telah bergetar terlebih dahulu ya. Sama halnya tadi pada kasus menggetarkan tali ke atas dan ke bawah, otomatis pada pegangan yang kalian pegang itu dia bergetar terlebih dahulu sebesar T. Artinya titik P itu ketinggalan. Maka waktu pada titik P atau di sini saya tuliskan TP sama dengan T minus X per V. Nah, secara umum persamaan simpangan gelombang berjalan itu adalah Y
sama dengan A sin omega T, ya. A sin omega T. Kenapa pakai sin? Nah, kalau kita lihat di sini pada gambar sebelah kanan, kanan atas, nah ini adalah grafik sinus ya, grafik sinus ya. Kecuali kalau misalkan grafiknya mulai dari sini ya, itu grafik kosinus. Nah, maka kita bisa menggunakan persamaan umum Y sama dengan A sin omega T. Nah, maka untuk mencari simpangan di titik P itu bagaimana? Nah, ini titik P itu kita anggap di sini ya, titik P-nya. Nah, itu simpangannya berapa? Kita akan membuktikan dengan melihat waktu tadi yang sudah terjadi pada titik P. Nah, maka simpangan pada titik P atau YP di sini sama dengan A sin omega TP. Ya. Nah, untuk penjabarannya atau penurunan rumusnya, mari kita lihat sama-sama di slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi yang pertama, kita akan menurunkan, teman-teman ya, menurunkan persamaan simpangan. Simpangan itu adalah, kalau kita lihat adalah amplitudo dari sumbu utama dari saat posisi gelombang itu diam ya, sumbu utamanya dalam kondisi normal. Nah, maka besarnya simpangan YP-nya pada titik P tadi ya, pada slide sebelumnya, A sin omega TP. Diketahui bahwa TP adalah T minus X per V. Kemudian omega itu ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Ini ya, omega. Itu ada dua rumus. Bisa kita gunakan 2πf. Nah, ini saya masukkan 2πf, di mana TP-nya di sini T minus X per V. Nah, V sendiri, teman-teman, V itu kaitannya kalau dengan lambda adalah lambda dikalikan F. Ingat ya, ini pada persamaan gejala gelombang sebelumnya ya. Jadi V yang di sini saya ganti lambda dikali F. Paham ya? Oke, berikutnya A sin 2πf dikalikan T ini dikalikan masuk ke dalam semua ya. Jadi ketemunya 2πft minus 2πfx per lambda dikalikan F. Ya, ini dikalikan masuk ya. Sekali lagi saya ulangi ya. Oke. Nah, ingat bahwa frekuensi di sini kalau kita kaitkan dengan periode F sama dengan 1/T ya. Ingat ya. Nah, maka F-nya ini saya substitusi. Nah, ini sebenarnya ada satu di sini, 1/T ya, tapi nggak saya tuliskan. Maka ini 2πT per T, T besar periode. Dikurangi 2πx per lambda. Kenapa? Nah, ini frekuensinya kita coret. Ya, frekuensinya kita coret. Tinggal 2πx per lambda. Oke. Nah, maka kita bisa membuat penyederhanaan kembali. Di sini ada tanda plus minus, itu nanti ada maksudnya, plus minus, A sin 2π. Nah, ini kalau kita lihat, di sini ada 2π, ada 2π. Nah, kita kembali bisa menyederhanakan, 2π-nya kita keluarkan dari kurung, 2π. Nah, dalam kurung T per T besar, ini juga ada plus minus, nanti ada maksudnya, X per lambda. Nah, ini kalau kita kalikan masuk ke dalam, 2π T per T itu sama dengan yang di bagian ini. 2π X per lambda itu juga sama ya. Kalau kita kalikan sama dengan seperti ini. Ingat, nah karena ini besarnya K itu adalah bilangan gelombang. K sama dengan 2π per lambda. Dan omega itu 2πf atau 2π per T. Nah, maka kita bisa menuliskan persamaan simpangan ya pada titik tertentu ya. Kalau sekarang kita lihat ini pada titik tertentu. Kalau di sini tadi pada titik P, ini pada titik tertentu entah di sembarang titik ya, simpangan. Jadi simpangannya dari sumbu utama atau dari saat gelombangnya itu tidak ada, keadaan normal, itu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX ya. Kenapa? Ingat ya, dari sini ya. 2π per T. Nah, ini saya lingkari. 2π per T itu sama dengan omega. Sama dengan omega.
2pi per lambda, nah ini saya lingkari, 2pi per lambda itu sama dengan K ya, teman-teman ya. Nah, saya yakin sudah jelas ya. Nah, selain simpangan, ada persamaan fase gelombang. Fase gelombang itu lambangnya flux di sini. Apa itu? Nah, nilainya itu T kecil per T besar plus minus X per lambda. Oke, ya, ini fase gelombangnya. Nah, di keterangannya silahkan dilihat Y sama dengan simpangan, A amplitudo, frekuensi sudut, ya, frekuensi sudut nanti dalam radian per sekon. Bilangan gelombang itu tidak ada satuan. Jarak titik ke sumber itu X, T-nya kecil waktu, sekon, periode itu juga sekon, ya. Nah, ini fase gelombang, ya. Nah, ingat, ini yang perlu dipahami sekali lagi ya. Jadi, tanda plus minus di depan A itu ada maksudnya. Jika plus di depan A itu gelombang bergetar ke atas, ya. Pertama kali bergetar ke atas. Jadi seperti ini. Kalau ini digambarkan seperti ini ya. Nah, ini mulai dia bergetar ke atas. Kebalikannya kalau minus, dia bergetar ya, mulainya ke bawah ya, teman-teman ya. Ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, tanda plus minus di antara omega T dan plus Kx. Nah, itu juga ada maksudnya. Jika plus itu merambat dari kiri ke kanan ya. Jadi dari kiri ke kanan, arahnya ke kanan ya. Jadi kalau kita gambarkan hampir sama dengan yang pertama tadi. Nah, ini ya, merambatnya ke kanan. Ini anak panahnya ya, kecepatannya ya. Nah, kalau di sini juga berlawanan arah otomatis ya. Dari kiri ke kanan ya. Ingat ya, ini V-nya ke sana. Oke, maaf ini gambarnya kurang begitu bagus. Oke, itu ya tanda plus minus tolong diperhatikan. Baik, itu untuk persamaan simpangan. Berikutnya, selain ada persamaan simpangan dalam gelombang berjalan, itu ada persamaan kecepatan ya. Nah, kecepatan merupakan turunan pertama dari jarak dan simpangan. Sehingga persamaan kecepatan yaitu persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan. Secara matematis persamaan kecepatan dirumuskan dengan berikut. Nah, mungkin kalian harus memadukan dengan mata pelajaran matematika karena ini sebenarnya di bagian matematika ya, ada persamaan diferensial integral, tapi ini yang masih sederhana. Jadi sebelum muncul persamaan ini, mungkin saya jelaskan secara singkat. Jadi V sama dengan dy per dt. Artinya turunan dari persamaan y terhadap fungsi t ya. Jadi dy-nya tadi kalau kita tulis persamaan y-nya itu tadi apa? A sin omega t plus minus kx ya, plus minus kx. Oke. Nah, ini dibagi dengan dt. Nah, ini D-nya sebenarnya ya, D-nya di sini ya. Nah, ingat, ini terhadap fungsi waktu. Jadi yang mempunyai fungsi waktu adalah omega T. Ini bisa diturunkan. Nah, sin, ingat turunan sin apa? Sin diturunkan menjadi cos ya, teman-teman ya. Nah, maka hasilnya akan berubah menjadi A. Sin diturunkan menjadi cos karena dy ya, menjadi cos. Nah, omega T ya. Ini ada variabel T-nya menempel di omega, maka omeganya di sini kita pindahkan satu ke depan. Nah, ini ada omega. Nah, yang di belakang sini tetap omega T plus minus Kx ya. Nah, inilah rumus dari persamaan kecepatan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk persamaan percepatan itu
seperti pada kecepatan sebenarnya. Cuman persamaan percepatan termasuk turunan pertama dari kecepatan itu dan atau turunan kedua dari persamaan simpangan. Nah, maka secara matematis seperti ini. Jadi A sama dengan, nah turunan dari kecepatan, maka dv per dt. Ya. Nah, tolong diperhatikan tadi yang sebelumnya ya. Jadi ini D, V-nya tadi apa? A, ini D ya. A, omega cos omega T plus minus Kx. Ya. Oke, kita akan mencoba menurunkan ya. Ini dibagi dengan fungsi waktu dt. Oke, ingat cos kalau diturunkan menjadi min sin ya. Ingat-ingat ya. Ini rumus matematikanya ya. Jadi cos diturunkan menjadi min sin. Nah, maka kita coba menuliskan A omega cos jadi min sin ya, teman-teman ya, min sin. Nah, di sini yang mempunyai variabel T masih di omega ya, maka omega yang di dalam kurung kita sumbangkan lagi ke depan. Karena ini pangkat 1 ditambah omega 1 lagi, maka ini menjadi omega kuadrat ya. Omega kuadrat. Nah, ini tetap omega T plus minus Kx. Nah, supaya pandangannya terlihat lebih manis ya, ini min-nya kita pindahkan ke depan. Ya, A omega kuadrat sin omega T plus minus Kx. Nah, coba kita lihat rumusnya sama tidak teman-teman. Nah, sesuai ya, sama ya. Jadi itulah persamaan percepatan. Jadi saya ulangi, V itu turunan dari persamaan simpangan. Kalau A turunan dari persamaan kecepatan. Oke, saya rasa itu untuk gelombang berjalan. Saya rasa sangat jelas ya. Silahkan dilihat lagi kalau memang belum jelas diulang-ulang. Nah, ini contoh soal dan pembahasannya. Ada satu contoh soal, sebuah persamaan gelombang Y sama dengan 0,0 sin 10 pi T minus 2 pi X. Nah, dengan T dalam sekon, Y dalam meter. Nah, satu soal bisa dibuat pertanyaan yang beranak pinak sampai punya cicit di sini. Oke. Nah, ingat rumus dari persamaan simpangan. Maka ini saya tuliskan dulu. Y sama dengan A sin omega T minus Kx. Nah, secara sederhana, harusnya kalian ingat ya, A sin omega T di sini ada minus, maka arah gelombangnya kemana teman-teman? Dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke arah kanan. Kenapa? Karena di sini di antara omega T dan Kx itu minus. Nah, karena di sini plus, arah gelombangnya ke atas. Nah, maka kalau digambarkan seperti ini gambarnya. Oke, ini saya gambarkan. Nah, ini karena A-nya plus, maka ini ke atas. Kemudian merambatnya ke arah kanan. Oke. Nah, melihat dari persamaan simpangan, kita ikutin aja ini. Nah, A posisinya di depan. Maka 0,02 apa namanya? Amplitudonya. Oke. Omeganya posisinya di sini. Nah, ini kita lihat secara berurutan saja ini. Nah, yang 10 pi otomatis omega ya. Nah, kemudian yang ini K apa ini K? K itu yang ini 2 pi. Oke. Tiga pertanyaan sudah terjawab. Amplitudo 0,02 meter, omeganya 10 pi radian per sekon, K-nya 2 pi. Nah, tinggal kita bisa mencari besarnya V ya. V bisa juga menggunakan rumus omega per K ya. Ketemulah 5 meter per sekon. Nah, frekuensi
Nah, frekuensi tadi di rumus sebelumnya sudah tahu ya, dari rumus omega sama dengan 2πf ya, maka frekuensinya omega dibagi dengan 2pi, ketemunya 5 Hz. Periode seper F, nah F-nya sudah tahu, bisa kita cari 0,2 sekon. Lambdanya 2pi per K, bilangan gelombang ya, 2pi per 2pi karena K-nya 2pi, 1 meter. Nah, yang H, arah rambat gelombang ke arah sumbu X positif. Kenapa? Karena dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri. Maka dari sumbu X positif. Nah, persamaan simpangannya saat 1 sekon. Nah, kita tinggal masukkan 0,02, 10 pi, ini 10 minus 2pi ya, ketemunya 8pi. Maka Y-nya pada 0 ya. Nah, ingat ini 8pi di sini pi-nya diganti berapa? Pi-nya itu dalam sudut 180. Kenapa? Karena di depannya ada trigonometri, sin kostan ya. Jadi kalau di depannya ada sin kostan, pi-nya diganti dengan 180 ya, teman-teman ya. Kemudian V-nya ya, V rumusnya omega A cos omega T minus KX. Oke, omeganya tadi dicari sudah ketemu, omeganya 10 pi 0,02. Oke. Nah, maka ini persamaannya. Persamaan dari kecepatan. V maksimal berapa? V maksimal itu hanya kita ambil sebelum trigonometri ya. Kita ambil omega dikali A saja. Entah itu nanti untuk percepatan ya di depan sin kostan itu V maksimalnya. Nah, sama halnya untuk persamaan persamaan percepatan gelombang. Nah, A sama dengan minus omega kuadrat Y ya. Y-nya kita masukkan tadi. Y-nya dari sini 0,02 sin 8pi. Nah, inilah pembahasan dari contoh soal yang satu soal bisa kita peroleh beberapa pertanyaan dan pembahasannya. Oke, paham ya? Baik, berikutnya ini latihan soal yang harus kalian kerjakan dengan soal yang hampir sama untuk nomor 1. Dan untuk nomor 2-nya, nanti silahkan kalian cari persamaan gelombangnya. Oke, itu untuk gelombang berjalan. Gimana? Bisa kan? Mudah ya? Silahkan dilihat ulang-ulang kalau memang belum dipahami. Next. Nah, ini yang bagian B, kita masuk gelombang stasioner. Apa sih gelombang stasioner? Gelombang stasioner itu sering disebut dengan gelombang tegak ataupun gelombang berdiri. Di mana gelombang stasioner itu hasil perpaduan ya, dua gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudo yang sama. Saat membahas gelombang stasioner akan dijumpai nanti istilah simpul atau perut. Perut adalah titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul adalah titik amplitudo minimum. Nah, seperti apa nanti kita akan melihat ya, simpul dan perut. Gelombang stasioner itu dibedakan menjadi dua ya, teman-teman ya. Jadi gelombang stasioner pada ujung tetap. Ujung tetap itu artinya pada salah satu ujungnya itu diikat. Ini diikat ya. Jadi tidak bisa bergeser, tidak bisa ke atas atau ke bawah. Jadi ikatan. Nah, gelombang stasioner pada ujung tetap mengalami pembalikan fase. Artinya, besarnya pembalikan fase pada ujung tetap itu setengah pi. Ya, setengah pi. Jadi, sehingga delta fasenya setengah lambda. Nah, kalau kita lihat ini, pada gambar yang 3 dimensi yang bergerak, nah, pembalikan fase itu seperti apa? Nah, ini bergetarnya dari kiri ke kanan, arah amplitudonya ke atas, tapi setelah dia memantul, ya dari kanan ke kiri, amplitudonya itu berubah arahnya ke bawah ya, minus ya. Nah, kalau kita gambarkan
pada keadaan dua dimensi atau diam seperti ini ya. Ini yang merambat ke kanan. Nah, setelah mengenai ujung, dia akan terpantul seperti ini, arah amplitudenya ke bawah. Nah, dari gelombang stasioner ujung tetap, kita akan mencari persamaan simpangannya seperti apa. Oke. Nah, jadi kita lihat dari dua bagian saja saat gelombang datang, ini gelombang pantulnya ya, ini gelombang pantulnya. Nah, gelombang datang dari kiri ke kanan, maka di sini minus ya. A sin Kx minus omega T. Ya. Nah, ini amplitudenya positif karena di atas. Untuk yang gelombang pantul, Y2. Nah, ini minus A. Ini posisinya di bawah. Minus A sin minus Kx minus omega T. Nah, supaya ini lebih enak, kita kalikan minus semua ini. Kalikan minus. Ya, kita kalikan minus. Maka ketemunya minus dikali minus plus minus dikali minus plus ya. Jadi tinggal A sin Kx plus omega T. Ya, bisa dipahami ya. Nah, karena gelombang stasioner itu perpaduan dua gelombang, ya, gelombang datang dan gelombang pantul, maka Y ya simpangannya sama dengan Y1 plus Y2. Oke. Oke, kita coba masukkan Y1-nya ini ya, A sin Kx minus omega T. Y2-nya A sin Kx omega T itu acuannya dari sini ya, Y1 dan Y2. Oke? Nah, ingat, ini masih menggunakan rumus trigonometri. Maka sekali lagi ini sebenarnya dasarnya dari matematika. Kalian harus perhatikan ini, diingat-ingat ya. Jadi sin A plus sin B itu dalam rumus matematika trigonometrinya sama dengan 2 sin setengah dalam kurung A plus B plus cos setengah A minus B. Ini rumus dasarnya. Jadi ini yang harus dihafalkan. Nah, maka ini kan ada sin ya. Ini sin, ini sin. Nah, maka kita menggunakan sin A plus sin B. Nah, yang perlu diketahui kembali apa? A yang mana? Ini yang A. Nah, ini A. B-nya mana? Ini B-nya. Ya. Nah, kalau sudah tahu dasarnya, maka kita tinggal masukkan. Ini ya, 2A sin setengah A, ini ya, Kx minus omega T, plus, ya, ini plus dari sini nih. Nah, ini dari sini plus. B-nya mana? Ini B-nya kita masukkan, jebret. Ya. Plus cos setengah Kx minus omega T. Sama, ini A, ya, ini A, ini B. Nah, biar jelas ini saya tuliskan kembali ya. Ini A, ini B-nya. Oke, dari penyederhanaan itu kita bisa melihat ya. Oke, ini yang bisa kita hilangkan apa? Omega ya. Ini minus, ini plus ya. Maka omega hilang. Maka tinggal 2Kx ya. Karena Kx-nya ada 2, maka ini 2Kx. Kemudian ini yang bisa hilang apa ini teman-teman? Oke, ini K-nya, Kx-nya positif, Ks-nya minus, maka ini kita coret. Oke, maka tinggal minus omega T dan minus omega T, maka ada 2 minus omega T ya. Oke, dari situ kita bisa menyederhanakan ya, ini kita coret duanya. Ya, boleh ya, kita coret. Maka tinggal A 2A sin Kx minus ya, minus karena di sini minus dikalikan plus ketemunya minus cos omega T ya. Nah, ingat kembali rumus trigonometri bahwa minus cos alfa itu sama dengan cos alfa ya. Ingat ya, maka persamaan Y-nya sama dengan 2A sin Kx cos omega T ya. Jadi minus cos itu sama dengan cos alfa ya. Bisa dipahami ya penurunan rumusnya ya. Oke, silakan dilihat-lihat kembali kalau memang belum dipahami. Oke, itu untuk yang pada ujung terikat
atau ujung tetap. Nah, inilah yang disebut dengan simpul dan perut tadi yang dikatakan di awal ya. Simpul itu yang mana? Ini simpul pertama. Karena kita lihat dari ujung pemantulannya ini ya. Ini ujung pemantulannya. Ujung pemantulan. Nah, ini simpul pertama. Nah, ini simpul pertama. Ini simpul kedua. Simpul berarti kan sama halnya kayak ikatan ya. Ini simpul ketiga. Ini simpul keempat. Dan simpul kelima hingga seterusnya yang diminta. Nah, untuk mencari letak simpul ya, tempat simpul dari ujung pemantulan, kita bisa menggunakan rumus atau sebenarnya nanti bisa kita lihat dengan melihat tanda-tandanya, karakteristiknya. Jadi SN itu simpul yang keberapa? Misalkan kalian mau mencari simpul yang pertama ya, nanti kita coba. Itu rumusnya N-1 setengah lambda. Jadi untuk mencari simpul pertama itu N-nya ini ya, N-nya 1. Simpul kedua N-nya 2. Simpul ketiga N-nya 3. Nah, maka kalau misalkan kita mau membuktikan ya, simpul yang pertama ini harusnya kan 0 ya, karena di ujungnya ya. Oke, coba kita masukkan. Simpul pertama itu N-nya 1. Ya, ini S1 ya, simpul pertama ya. S1. Nah, N-nya 1 ya, kita masukkan 1. Kemudian dikurangi 1 dikali setengah lambda ya, lambda. Nah, lambdanya kalau otomatis di ujung sini dia punya panjang gelombang enggak? Enggak ya, maka ini lambdanya sama dengan 0. Sama dengan 0. Maka ini 1 dikurangi 1 0. Ini setengah. Ini lambdanya itu juga 0. Maka 0 dikali setengah kalikan 0 sama dengan 0. Oke. Oke, ini simpul pertama kita lihat 0. Nah, kalau simpul kedua, nah kalau kita lihat ini satu bukit ya, satu bukit. Artinya kalau satu bukit itu sama dengan spinter setengah lambda ya. Jadi kalau satu bukit setengah lambda. Kalau dua bukit simpul ketiga berarti 3/2 lambda dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang untuk tempat perut ya dari pemantulan sama caranya. Jadi PN sama dengan 2N min 1 seperempat lambda. Ya, maka ini nanti letak P1, P2, P3. Nah, kita tinggal memasukkan N-nya di sini. Kalau kita mau mencari perut pertama, berarti N-nya kita masukkan 1. Ya, min 1 seperempat lambda. Nah, lambdanya panjang gelombangnya berapa dalam gelombang stasioner ini? Ya, nanti silahkan dicoba dengan latihan soal yang akan dikerjakan. Oke. Nah, sekarang selain ujung terikat, kita lihat sekarang. Nah, di gambar yang 3 dimensi sebelah kiri, kita lihat di ujung sebelah kanan ini ya. Nah, ini tidak terikat teman-teman ya. Jadi tergantung bebas. Misalkan ini ada seperti lingkaran atau ring ya. Dia bisa bergetar ke atas atau ke bawah ya. Nah, maka gelombang stasioner pada ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. Artinya fase gelombang datang dan pantulnya itu sama. Dengan demikian beda fasenya sama dengan 0 ya. Beda fasenya sama dengan 0, maka dia tidak mempunyai beda fase. Nah, kalau kita lihat gelombangnya ini kan merambat dari ke kanan, maka nanti Kx minus omega T ya. Nah, gelombang pantulnya tetap ya, amplitudenya tetap di atas posisinya. Cuman arah getarnya, arah gerakannya dari kanan ke kiri ya. Nah, ini bisa dilihat ya perbedaannya, ujung terikat sama ujung bebas. Jadi amplitudenya untuk yang ujung bebas itu letaknya atau posisinya masih di atas. Oke,
Kita akan mencoba menurunkan persamaannya juga pada ujung bebas. Nah, kita ambil yang saat gelombang datang dan gelombang pantul. Ingat ya, ini ya, merambat dari kiri ke kanan, amplitudenya arahnya ke atas, maka ini A sin Kx minus omega T. Nah, ini amplitudenya masih ke kanan, maka ini A sin minus Kx minus omega T. Ya. Nah, di sini saya mengalihkan minus ya, sama dengan tadi penurunan yang sebelumnya pada gelombang ujung terikat. Maka ini minus A sin, ini minus dikali minus, maka ketemu Kx, minus dikali minus ketemu omega T. Oke, dengan cara yang sama, perpaduannya antara gelombang datang dan gelombang pantul. Ini gelombang datang, gelombang pantulnya ya. Nah, ini sama. Ini yang A yang mana, anak-anak? Ini A, ini B-nya. Nah, ingat rumus trigonometri berbeda dengan yang gelombang saat yang ujung terikat. Ini sin A min sin B itu sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A minus B. Ya, itu perbedaannya ya dengan sebelumnya ya. Nah, tinggal kita ikuti dari rumus trigonometri ini masuk ke sini. Jadi 2A cos setengah. Nah, ini kan A plus B ya. Ini A plus B ya. A plus B. Maka ini A, ini B-nya. Terus dikali sin setengah. Nah, ini sin setengah. Ini A minus B. Oke. Apa yang bisa kita sederhanakan, yang bisa dihilangkan apa? Nah, ini omega T-nya minus. Ini omega T-nya plus. Maka ini bisa kita hilangkan. Saling menghilangkan ya. Oke, terus yang di sini apa? Nah, ini plus, ini minus Kx. Maka ini kita bisa coret. Kita bisa coret. Nah, ini minus omega T, ini minus dikali omega T, maka sama-sama ada 2 minus omega T. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sama kita buat penyederhanaan. Ini setengah dikali 2, setengah dikali minus 2. Oke. Nah, maka tinggal 2A cos Kx sin omega T. Loh, Pak, kenapa minusnya hilang? Sama dengan cara sebelumnya bahwa min sin itu sama dengan sin ya, alfa. Ya, sama. Maka ini minusnya bisa kita hilangkan. Nah, bagaimana? Mudah kan penurunan rumusnya? Jadi jangan mumet dulu untuk belajar fisika. Nah, maka persamaan simpangannya yaitu Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Ya, itu untuk persamaan yang ada gelombang apa, anak-anak? Gelombang ujung bebas. Ya, bisa dipahami ya. Saya harap bisa dipahami. Oke, sama untuk yang gelombang ujung terikat, ini ujung bebas ya. Nah, ada letak simpul dan letak perutnya. Jadi untuk mencari letak simpul, nah ini Sn sama dengan 2N min 1 seperempat X. Nah, ini simpul pertama ini. Simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga. Tetap dilihatnya dari ujung pemantulan. Ya, dari ujung pemantulan. Nah, untuk mencari letak simpul pertama sama, N-nya dimulai dari 1 ya, ini S1, S2, S3, dan seterusnya. Maka kalau misalkan kalian mau mencari simpul yang pertama, nah ini N-nya berarti 1. Jadi 2 dikali 1 min 1, seperempat dikali lambda. Nah, lambdanya pasti dalam soal sudah diketahui panjang gelombangnya atau dicari terlebih dahulu. Nah, dengan rumus tadi bisa kita simpulkan bahwa letaknya sebenarnya kita bisa langsung masukkan ini ya. Letaknya simpul pertama itu seperempat lambda, letak simpul kedua 3/4 lambda, dan seterusnya 5/4, 7/4 lambda. Nah, untuk letak perutnya, ini ya, ini perut pertama di sini nih, ini P1.
Berbeda dengan tadi yang ujung terikat, ini P2. Perut, pokoknya perut ya. Oke. P1 berarti logikanya adalah 0 karena pada ujungnya ya, maka ini N-1 setengah lambda. Maka ini P1 untuk mencari P1, ini P2, P3 dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari P1 ya, P1 atau perut pertama, itu N-nya kita pakai 1, min 1 berarti kan 0 ya. 0 dikali setengah lambdanya berapa? Kalau lambdanya misalkan 10 cm ya, semua kalau dikalikan 0 pasti 0 ya. Dan seterusnya ya, kalau misalkan mau cari letak perut keduanya berapa toh? Ya, ini N-nya diganti 2 min 1. Nah, lambdanya nanti tinggal dimasukkan. Nah, gimana? Saya rasa mudah kan untuk mempelajari fisika, khususnya gelombang berjalan ataupun gelombang stasioner ya. Mudah-mudahan dari penjelasan saya ini bisa dipahami ya. Intinya jangan malas untuk mempelajari dan jangan mumet terlebih dahulu ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga saya tetap bersemangat untuk memberikan materi-materi selanjutnya. Terima kasih.